Baik, nah secara singkat ada 5 program, 5 kurikulum, 5 agenda yang di-highlight oleh Nabi untuk disiapkan sejak Sya'ban. Dan kita ada 1 hari untuk merumuskan itu semua, lalu mencapai target saat Ramadan tiba di tahun ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah ya. Nah, tidak cukup dengan amin, saya sebutkan dulu, kita bahas dulu ya. Oke. Kita masih ada waktu kurang lebih hampir 12 atau 15 menit ke depan. 1. Meningkatkan sholat. Pelan-pelan ya. Meningkatkan sholat. 2. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. 4. Memperbanyak doa. 5. Memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Di 5 agenda pokok yang mohon dengan sangat optimalkan saat Ramadan sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, yuk kita detilkan dengan cepat. Memperbanyak sholat. Saya berikan ukuran standar saja ya. Standar. Jadi nanti dalam sehari usahakan dijaga yang standar ini. Sehari itu maksudnya siang malam. 40 rakaat. Berapa rakaat? 40, oke ya. Kita pecah dulu. 40 ini 17 yang fardu, yang sholat wajib. Subuh sampai isya ya. Oke, rumusnya cepat. 24, 4, 3, 4 ya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke. Baik. 17 jumlahnya. 12 rakaat sunnah rawatib. Oke. Rawatib itu dari kata ratib atau tertib, yang nempel dengan yang fardu, tersusun dengan yang fardu, bisa sebelum bisa setelah. Oke. Jumlahnya 12. Yang terakhir ya, 11 rakaat sholat malam yang nanti kita sebut dengan tarawih. Nanti kita jabarkan ya. Saya sebut standar itu kalau nanti pengen 23 boleh, pengen 39 boleh. Saya ambil yang paling standar untuk memudahkan. Baik, 17 tambah 12 29 tambah 11 40 kan? Baik ya. Oke, nanti kita rincikan ya satu-satu. Manfaatnya apa? Kalau kita sholat sekarang, sholat fardu, dapat pahala. Sekali sholat 10 kebaikan ya. Pahala itu nanti ditampakkannya saat akan meninggal, baru ditampakkan. Kalau teman-teman ngaji surat At-Tahrim, surah ke-66, ada 12 ayat, 5 sifat. Ketika masuk ayat 11 sampai 12, itu kan ada kalimat yang viral dari Sayyidah Asiyah, istrinya Firaun. Ketika akan dieksekusi, lalu diikat di tiang, akan dieksekusi, beliau berdoa. Doanya viral, dan ini jadi sanad doa ya. Jadi teman-teman kalau ingin dimudahkan dengan amalnya saat sakaratul maut dan ditampakkan hasilnya saat pulang kepada Allah, itu bisa digunakan sanad doanya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah ya, wa najjini min fir'auna wa amali. Ini kisahnya beliau. Jadi ketika akan dieksekusi, beliau mengatakan gini, ya Allah, dengan segala perjuanganku menjaga imanku, mohon buktikan dan hadirkan janjimu untuk membangunkan istana untukku di surga, dan tampakkan menjelang wafatku supaya aku dengan itu tidak merasakan kejiknya hukuman Firaun. Ditampakkanlah oleh Allah istana surganya. Ketika itu senyum, saat senyum itulah komen Firaun. Kita langsung dislike aja gitu ya. Jadi begitu komen, ini perempuan bla bla bla, saya tidak bisa mengungkapkannya, mau dibunuh kok masih sempat tersenyum. Jadi dia melihat fisiknya, tidak melihat apa yang dirasakan secara spiritualnya. Jadi begitu senyum, meninggal dalam senyumnya. Dia tidak merasakan hukuman Firaun. Diwafatkan dalam keadaan demikian. Nah, itu yang dimaksud husnul khatimah. Husnul khatimah itu saat mau meninggal, itu ditampakkan surganya hasil ibadahnya.
Itu dikonfirmasi di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu sifat tumakninah. Tumakninah itu dalam ibadah. Ruku tumakninah, sujud tumakninah. Tumakninah membentuk sifat mutmainnah, jiwa yang tenang. Nanti saat dipanggil pulang, jiwanya pulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridho dengan amalmu, engkau ridho dengan pemberianku. Apa pemberian Allah itu? Fadkhuli fi ibadi, karena engkau ibadah, punya sifat ibad. Wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Ini surgamu nih, dibentangkan. Itu yang menyebabkan orang senyum meninggal. Ada yang baca Quran sesuai kebiasaan. Ada yang sedang sholat, sujud tanpa surga meninggal. Mau begitu? Nanti zuhur sebentar lagi ya, kita sholat. Kalau belum ajal belum tentu. Ya. Ada yang sedang mengajar senyum, ada yang sedang belajar senyum, ditampakkan. Itu sifatnya gitu. Ya, sifat bagiannya. Nah, saya balik ke aspek tadi, sholat itu yang standar kita menunaikan setiap wajib, dapat pahala kebaikan, nanti ditampakkan saat akan pulang. Kalau di hari biasa 10 itu begini, jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah, kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid, kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid. Minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat. Ya, yang 17 itu sholat fardu. Sholat sunnah yang tadi 12 itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan ditambahkan kemuliaannya. Di luar Ramadan kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla isnatai asyrata rak'atan arba'an qabla adh-dhuhri rak'ataini ya ba'daha rak'ataini ba'da al-maghrib rak'ataini ba'da al-isya rak'ataini qabla subhi buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu siang atau malam sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Khusus untuk salat malam, tarawih, qiyamul lail. Inilah keutamaan yang paling banyak. Untuk itu izin saya detilkan di sini, memanfaatkan waktu yang kurang lebih kita ada 5 menit sampai ke zuhur. Teman-teman, salat malam itu begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya, dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187 di ujung ayatnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ya uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna. Itu kan? Kemudian wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Ya, awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan, kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua. Catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya. Catatan ini penting. Kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tidak lunas ya. Ya, ini catatan ulama hadis. Catatan ulama hadis. Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa bukan utang, kata para ulama tuh.
Ya, jadi jangan disimpulkan, dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Oke, yuk kita mulai. Yang kita bahas namanya, 2 teknisnya, 3 aja. Yang ketiga doanya. Masih ada waktu? Ya, insya Allah sebentar ya. 1, apa namanya? Salat apa? Oke. Namanya itu sebetulnya dari Nabi itu isyaratnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis 37. Al-Bukhari nomor hadis 37. Di hadis Muslim nomor hadis 759. Oke, penyampai riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man, siapapun, teman-teman, kalau ada kata man itu sifatnya personal, tapi dibuka secara general. Cara menyikapinya, posisikan kalimat itu untuk kita secara personal, dipersonifikasikan. Misal gini, saya baca hadis itu, man qama Ramadhana, saya yang baca, rasakan Rasul itu berbicara pada kita, hei Adi Hidayat. Jelas ya? Kembalikan ke diri kita. Siapapun, saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, saya sampai sekarang mencari itu barang punya siapa, nggak ketemu gitu. Ya, saya lebih enak dengan siapapun. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan, oke? Salatnya disebut qiyam Ramadan. Qama Ramadhana. Qama itu derivasi. Ya, nanti turunan dari sini ada aqama, yuqimu, iqamatan, yuqimuna, aqimu. Artinya menunaikan dengan sempurna sesuai kemampuan. Lebih simpel lagi, serius, sungguh-sungguh. Jadi maksud Nabi, kalau mengerjakan sholat ini, qiyam Ramadan ini, tolong kerjakan dengan serius. Jangan banyak bercanda. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Teruskan. Man qama Ramadhana, siapa yang menunaikan ibadah sholat di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat ini khusus hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak ada sifatnya. Apa jenis kesungguhannya? Imanan. Dia lakukan sepenuh imannya. Ikhlas. Niatnya hanya lillah, karena Allah. Ya. Penting ini kita elaborasi sedikit. Kenapa ada kata imanan, keikhlasan? Karena nanti motif orang menunaikan sholat ini bisa jadi 3 bagian. Hadis Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Motif pertama lillah, ikhlas. Oke? Motif kedua lidunya yusibuha, karena motif duniawi. Ya, ada orang datang gitu kan ke situ sambil ketemuan yuk, sambil jualan. Oke? Update status. Hari ke-13 ceklik malam ini di Istiqlal, gitu ya, hanya untuk menunjukkan saja. Oke, pelan-pelan kita kurangi itu. Kalau ingin menginformasikan berbagi sah, bergantung pada niat kita. Atau motif ketiga, modus awi mar'atin yankihuha, cari jodoh. Cari peluang itu, inti peluang bisa terjadi, gitu kan? Oke, saya agak cepat saja. Dari 3 ini intinya jaga betul, niatkan karena Allah. Siapapun imamnya. Kalau memang nasibnya dapat ke situ bagus, alhamdulillah. Kurang bagus, ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Nanti cari yang lain. Jangan keluar kata-kata yang kurang bagus. Wahtisaban, ini poin utamanya. Dan dia melakukan itu sambil mengevaluasi diri. Tadi, jadi dari, maaf ya teman-teman, dari mulai takbir sampai salam, coba hadirkan aura evaluasi diri. Sujud pertama, minta ampun sama Allah. Selama ini banyak salah, banyak dosa, banyak telat sholat, padahal pengen masuk surga, pengen husnul khatimah, nangis kita. Kedua, ingat ayah ibu, minta ampun sama Allah, belum berbakti, bahkan belum minta maaf, ada yang sudah meninggal, belum minta maaf, dan seterusnya. Sujud selanjutnya pada sama istri, istri ke suami, kemudian ke anak, ke tetangga, dan sampai merasakan aura itu. Nah, sekarang saya ajarkan doa, ini yang menggugurkan dosanya. Begitu auranya dapat kita dengan keikhlasan dan kehusyuan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi semua dosanya gugur. Sayyidah Aisyah tanya, perhatikan kalimatnya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri,
ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat, seakan mendapat malam Al-Qadar tenang, nyaman, apa yang aku baca? Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. Saya bacakan, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat kedua, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, kurang lebih begini. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku, dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba, ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas, dan Anda hadirkan suasana dosa itu, apa yang kita perbuat, mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat, amin, kata malaikat, seketika selesai semua dosanya. Nah, itu mahal sekali. Itu hanya didapatkan khusus bulan Ramadan. Jadi nggak sembarangan. Allah sudah kasih nikmat awalnya supaya semua orang berubah. Cuma kadang esensinya nggak kita dapatkan. Itu poinnya. Karena itu jadilah dampaknya ke hati tenang. Sesuatu yang dikerjakan memberikan dampak ke hati tenang. Di hati itu ada roh. Maka pekerjaan yang membuat hati tenang namanya tarwihah. Ya, minta waktu sedikit 5 menit. Tarwihah. Hal yang membuat hati kita damai, tenang, nyaman. Kalau kita kerjakan berkali-kali, minta lagi, minta ampun lagi, mohon lagi, maka bentuknya berubah jadi jama', tarawih. Nah, disinilah muncul kata tarawih. Nih. Ulama memviralkan nama tarawih sebagai sifat bagi qiyam Ramadan. Diviralkan sifatnya. Kenapa? Untuk memberikan kesan dampaknya supaya serius dan sungguh-sungguh. Sholat tarawih yuk, maksudnya apa? Kalau sholat yang tenang ya, hatinya yang damai, yang nyaman. Pilih imam yang baik, yang enak, yang nyaman, sehingga dampak ke hati bagus. Ya, itu yang menjadikan Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat di Al-Bukhari nomor hadis 2010 itu ditanya, gimana sholatnya Nabi? Itu Allahu Akbar. Semua kesaksian yang sholat di belakang Nabi tidak pernah merasakan kenikmatan, tenang, damai hati sholat kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau baca ayat rahmat, terasa kita mendapatkan anugerah itu. Kalau baca ayat neraka, berlindung supaya umatnya nggak dapat itu. Kalau baca ayat surga, diulang-ulang supaya umatnya dapat itu gitu. Tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Ya, dan orang-orang yang di belakang Nabi itu besoknya tidak ikutan lagi. Ya. Akhirnya dilihat, diriset berapa rakaat Nabi sholat itu. Ya, secara singkatnya rakaatnya nggak ada batas, cuman standarnya 11 rakaat. Standarnya berapa? 11. Nah, 11 itu begini. Formulanya bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Ini ada di Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas. Oh, ya, sebentar ya. Bisa juga dengan 4 plus 4 plus 3. Ini ada di Al-Bukhari nomor hadis 2010. Rawinya sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Konfirmasi oleh Umar bin Khattab. Oke? Baik. Singkatnya begini. Nabi itu setiap satu rakaatnya itu kurang lebih 5 juz 4 halaman, terus turun 5 juz, rakaat kedua 4 juz, ketiga 3 juz, terus gitu, menyesuaikan dengan kekuatan berdirinya. Oke? Baik. Sampai ke Abu Bakar eranya ini masih berlaku. Tapi ke zaman Umar sudah meluas, Islam sudah ke Persia, menyebar. Ketahanannya berbeda. Karena kasusnya makin meningkat, ketika imam salah makin hilang jemaah. Dan maka Umar dengan kejeniusannya melihat peluang di satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri,
Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu yang penting kata Nabi, tunaikan 2 rakaat supaya nyaman, tenang, nggak ada batas. Kalau khawatir fajar tiba, segera tutup 1 rakaat. Jadi nggak ada batas asalnya. Tarawih itu silahkan mau 40, mau 39 dengan witir, ya silahkan. Umar jenius, gimana caranya berdirinya nggak terlampau lelah, tapi bacaannya kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Akhirnya oleh beliau, yang tadi 11 ini, yang setiap 1 rakaatnya itu lumayan 5 juz dibagi 2, supaya ini dipecah 2, 1 pecah 2, yang 5 dibagi 2, 2,5, 2,5, gitu kan? Nanti begitu 4 bagi 2 lagi, 3 bagi 2 lagi. Akhirnya gampangnya begini, jadikan kali 2 aja ini untuk menjaga kualitas bacaan Nabi, tambah rakaat tapi bacaan tetap sama. 11 kali 2 berapa? 22, plus tutup witirnya 1, 23. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi motivasi awalnya untuk menjaga bacaannya Nabi. Masih banyak. Nanti yang kalau sudah semakin nggak tahan, dia tambah rakaat. Makanya di Madinah ada yang 37, 39. Jadi motivasinya, saya pengen mendekati Nabi, pengen diikutin. Yang penting banyak ikut. Jadi intinya adalah silahkan. Mau 11 boleh, 23 boleh. Dan nggak ada kaitan sama NU Muhammadiyah. Kamu berapa? 11 Muhammadiyah ya. Nggak ada hubungan. Oke? Baik, jadi yang penting jaga, jangan sampai yang 11 rakaat hampir 1 jam, yang 23 7 menit. Lokbar. Nah, kita tidak boleh juga mencela, hanya kita mengoreksi diri bahwa ini rasa-rasanya kurang tepat dengan kualifikasi ini. Ya, jangan juga 11 matnya panjang tapi ayatnya sedikit. Saya tutup sekalian sholat di pesantren, pertama masuk pesantren di Garut. Itu junior, imamnya senior, tingkat tinggi paling akhir, kelas 6. Membaca madnya sempurna, 6 harokat setiap berhenti. Kan boleh 3 cara. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya hadar, bacaan cepat 2 harokat. Boleh pertengahan, tawasit, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu 4 harakat. Yang paling panjang tiwal itu 6. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Itu imamnya baca yang paling panjang, suaranya keras. Begitu waladdallin, yang dibaca Yasin. Wah, celaka saya bilang nih, baru masuk pesantren udah dapet ini. Tapi kita tawakal, dan manfaat tawakal itu berkahnya banyak. Yasin, Allahu Akbar. Alhamdulillah, selamat saya. Ya. Oke, jadi itulah kurikulum yang kita siapkan. Sayang waktunya mungkin sudah selesai, teman-teman. Jadi nanti silahkan dengan Quran dirinci satu-satu. Ya, bisa baca saja, memperbanyak. Nanti ada formulasinya, bisa mengkaji, memahami, bisa juga menghafal. Kalau bisa bagi 3, 10 hari pertama saya usahakan hatam 30 juz. Jadi sehari 3 juz, tinggal dibagi aja. 10 hari kedua, kan tiap hari baca Al-Fatihah. Coba ambil 1 buku, tafsir, lihat, kaji, pahalanya banyak. Banyak sekali. 10 hari ketiga, mungkin menghafal juz amma, ikutnya i'tikaf sedikit-sedikit ya, optimalkan. Sedekah, cari yang cerdas. Ya, punya uang 50.000, belikan mushaf, simpan di RQM. Ya, atau berikan mereka makanan supaya ngajinya keluar. Setiap yang dibaca kita dapat pahalanya. Oke. Kemudian doa iringi dengan yang baik-baik. Tolong dari sekarang dirinci, bikin listnya. Udah, yang spesifik aja, butuhnya apa, minta yang dibutuhkan. Ya, masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak, masalah dengan diri pribadi, satu-satu tulis. Nanti setiap hari minta, fokuskan satu, minta satu. Tapi dengan rasa mintanya. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan.